Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah SPDI, mahasiswi PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2025 dan sebagai guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Semendawai Suku 3, Kecamatan Semendawai Suku 3, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Ya, untuk doa Ibu minta kepada saudari Faik Murtado untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan saudari Faik pimpin doa. Baiklah teman-temanku, sebelum kita mulai belajar, sebelum kita berdoa untuk teman-teman kesehatan masing-masing. Berdoa mulai. Siapa yang tidak hadir, Nak? Alhamdulillah, berarti semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebagai rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, kepada saudari Juwairiyah, silakan pimpin untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan maju ke depan. Untuk peserta yang lainnya silakan dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi batu ibuku. Indonesia Raya merdeka, merdeka, lindungilah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau tanya terlebih dahulu kepada anak-anak. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa, Nak? Iman kepada malaikat Allah. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud iman kepada malaikat Allah? Meyakini sepenuh hati bahwa malaikat Allah itu ada. Ya, masih ada yang ingat ya? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran, Ibu mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan kedudukan sholat serta zikir dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, siswa diharapkan membiasakan membaca zikir dan doa setelah sholat. Tujuan yang ketiga, siswa menunjukkan disiplin, sikap disiplin, khusyuk dan ikhlas dalam beribadah. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Paham ya anak-anak ya? Jadi nanti setelah pembelajaran Ibu harapkan dari 3 tujuan ini anak-anak memahami ya. Oke, sebelum memasuki materi ya, kita melihat video
terlebih dahulu ada video pendek. Disimak baik-baik, nanti di situ videonya dipahami ya, materi tentang sholat dan zikir ya. Silakan perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini belajar rangkuman PAI kelas 7 bab 3 menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Mari bertafakur. Dalam agama Islam, salaf merupakan tiang agama. Maksudnya adalah salat itu sebagai pilar penyangga yang mengokohkan keislaman yang wajib dilaksanakan 5 kali dalam sehari semalam. Zikir dimaknai dengan menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir, seseorang dapat mengaitkan diri atau mengkomunikasikan keadaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar konsisten dalam menjalankan sholat dan zikir, dapat dilakukan beberapa hal berikut ini. Menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Kita akan kembali ke akhirat. Kesibukan mengejar dunia jangan menyebabkan kita malas sholat dan zikir. Adik-adik sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak tadi sudah menyaksikan video pendek tentang materi sholat dan zikir ya. Nah sekarang apabila anak kurang paham, ibu akan menyampaikan lagi materinya, ibu menjelaskan lagi lebih rincinya. Mari bertafakur ya. Di sini kalian tentu sudah tahu bahwasanya agama merupakan fondasi hidup manusia sehari-hari dalam Islam. Salat merupakan tiang agama. Maksudnya salat sebagai pilar penyangga yang mengokohkan keimanan. Nah, salat merupakan pilar atau penyangga yang mengokohkan keimanan. Itu pengertian salat sebagai tiang agama. Sedangkan zikir dimaknai dengan menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, zikir dapat menenangkan hati. Salat digambarkan sebagai tiang-tiangnya rumah. Nah, fondasi Islam adalah syahadat. Syahadat. Anak-anak bisa bacaan dua kalimat syahadat? Bisa. Coba ibu pengen dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, itu sebagai fondasi agama Islam. Bayangkan nak, kalau seandainya membuat rumah kok tidak ada fondasinya, kira-kira bisa berdiri nggak? Ya, itu yang pertama. Fondasi agama Islam adalah syahadat. Terus pilar penyanggahnya adalah sholat. Atau tiang-tiang untuk menyanggah atap rumahnya adalah sholat. Di materi sholat itu tadi ya, yang terakhir sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, kita bisa melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu zikir. Di awal tadi ibu tanya, zikir itu apa sih? Nah ya, zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut namanya baik dengan hati maupun lisan. Jadi zikir itu adalah mengingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Ya dengan menyebut namanya, baik dengan lisan. Lisan itu bicara, ada suaranya, maupun di dalam hati. Nah, dari sini nak, ada yang mau ditanyakan nggak dari materi sholat dan zikir? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah. Kok kayaknya lo ya? Halo. Hai. Halo.
Ya, sesuai dengan apa Bapak Ibu. Pagi, 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 malam. Iya. Kurang konsentrasi. Coba Pak Ik. Kenapa kurang konsentrasi? Ngantuk? Ya. Coba Pak Ik, bagaimana bacaan tasbih? Subhanallah. Iya, bacaan tasbih subhanallah. Masih semangat? Oke. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham anak-anak? Oke. Kalau sudah paham, coba Ibu ingin mengevaluasi anak-anak. Nah, lewat lembar kerja peserta didik, nanti ada soal, silakan anak-anak kerjakan. Ya, nanti kita koreksi sampai mana pemahaman anak-anak ya. Benar-benar paham apa belum? Gitu ya. Nanti silakan anak diisi saja di lembar soal ini, diberi tanda silang. Dan jangan lupa nak, di pojok sebelah kanan diberi nama ya, karena di sini belum ada kolom namanya ya. Tolong dikerjakan. Ini dikerjakan sendiri-sendiri, bukan kelompok ya. Ini tugas mandiri. Nanti kita akan mengoreksi dan kita akan tahu sampai mana sih pemahaman anak tentang materi yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Nah ya. Siap? Sudah selesai semua nak? Sudah. Kalau sudah silakan tukarkan dengan teman sebelahnya saja. Sudah? Jangan sampai kalian mengoreksi punya kalian sendiri. Belajarlah berperilaku jujur. Oke. Baik, karena perilaku jujur adalah salah satu cerminan kita bahwa kita adalah orang yang beriman kepada Allah ya. Oke? Siap? Kalau sudah siap, coba soal yang pertama Ibu ingin mendengarkan. Baca Neni. Soal yang pertama. Sholat merupakan tiang agama, maksudnya adalah di fondasi utama kehidupan seorang muslim. Ya, nomor 1 jawabannya B. Terakhir 10. Siapa ya? Said. Ayo Said. Zikir yang paling utama adalah B. Mengingat Allah dalam hati dan lisan. Iya. Nomor 10, zikir yang paling utama adalah mengingat Allah dalam hati dan lisan. Oke. 10 soal yang Ibu bagi. Apa yang anak-anak koreksi? Ada nggak yang dapat nilai 100? Ada. Tunjuk tangannya dapat nilai 100. Yang dapat nilai 100 ada? Yang dapat nilai 90? Oh, ada yang dapat nilai 90. Yang dapat nilai 80? Tangan kanan nak. 80. Yang dapat nilai 70? Oh, tidak ada. Dapat nilai 60? Alhamdulillah. Berarti anak-anak sudah memahami materi yang sudah Ibu sampaikan tentang materi sholat dan zikir ya. Alhamdulillah, nilainya tidak ada yang di bawah rata-rata. 80 paling kecil ya. Nah, setelah kalian belajar mandiri mengerjakan soal untuk mengukur kemampuan anak-anak secara pribadi, sekarang Ibu mau meminta per kelompok. Nah, untuk bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Di sini ada 4 kelompok, nanti Ibu bagi, anak-anak berdiskusi ya. Nanti Ibu bagi. Kelompok 1 kelompoknya Fajar Biantara. Kelompok 4 rombongan Satria. Jadi kelompok 1 ketuanya Fajar, kelompok 2 ketuanya Ferdi, kelompok 3 ketuanya Faid, dan kelompok 4 Satria. Nanti di sini ada nama kelompok. Silakan tulis nama kelompoknya masing-masing. Kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3 atau 4? Paham ya Nana ya? Oke, sekarang silakan dikerjakan. Silakan berdiskusi.
siapa, nama anggota kelompoknya siapa saja. Sudah selesai? Kelompok 2 bagaimana? Belum. Oke, lanjutkan. Belum? Kelompok 4? Sudah. Kelompok 1 sudah belum? Belum. Oke, ayo. Pegangan dulu, Nak. Ya, kelompok 1, silakan perwakilan. Silakan maju ke depan. Maju ke depan, Jaya. Ya. Oke, yang lainnya tolong didengarkan. Nanti sekiranya jawaban Muhammad Suryawijaya kurang pas, boleh ditanggapi, ya. Oke, soal nomor 1 coba dibaca dulu soalnya apa? Apa arti sholat bagi seorang muslim? Iya. Sholat adalah ibadah untuk mengingat Allah dan tiang agama Islam. Ya, nanti dulu. Oke. Menurut kelompok 1, sholat adalah ibadah untuk mengingat Allah dan sebagai tiang agama Islam. Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang mau menanggapi? Sudah betulkah jawaban Muhammad Suryawijaya? Sudah. Oke, kita beri upload. Kelompok 1. Oke, kelompok 4. Mempresentasikan jawaban soal nomor 5. Ayo, silakan Saudara Satria. Ayo. Bagaimana cara seorang pelajar SMP menjalankan diri sholat tepat waktu Iya, bagaimana? dengan disiplin waktu, mengatur jadwal pelajaran, Iya. mengikuti azan di masjid atau musola, Iya. saling mengingatkan antar teman. Iya, bagus. Jadi bagaimana cara seorang pelajar SMP membiasakan diri dalam sholat 5 waktu? Terus saling mengingatkan antar teman. Ya, baik. Terima kasih. Itulah tadi hasil kelompok dan jawabannya sangat luar biasa. Kita kasih upload dulu. Oke. Nah, nanti hasilnya dikumpulkan, ya. Namun sebelum dikumpulkan, Nak. Nah, dari materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari, Ibu minta satu siswa untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ayo, Ananda Juwaria. Kesimpulannya, sholat adalah ibadah utama dan tiang agama, sedangkan zikir adalah cara mengingat Allah. Keduanya membuat hidup seorang muslim lebih kenal disiplin dan terhindar dari perbuatan buruk. Bagus.